Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Teruntuk Pak Hieronimus, apa kabar Pak? Shalom. Perkenalkan, nama saya Albert. Saya yang akan membawakan renungan firman Tuhan pada hari ini terkait rancangan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Apa saja kasih, rencana dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita? Tentu sangat beragam. Saya kebetulan ditugaskan untuk membawakan rema dan juga sharing mengenai rancangan Tuhan dalam hidup saya yang membentuk saya hingga hari ini. Saya berpendapat terkait rancangan Tuhan dalam kehidupan saya. Terkadang kehidupan kita, bahkan semuanya, itu bukan saja kita berpusat pada diri kita sendiri, tetapi hidup dalam rancangan Tuhan itu juga terpusat bagaimana kita selalu terkoneksi kepada Tuhan. Terkadang kehidupan ini pun masih sering diikuti rasa egois yang terkadang kita berdasarkan pemikiran, logika, dan pengetahuan kita. Kita selalu terkadang tidak melibatkan Tuhan karena kita merasa mampu, merasa bisa, hanya berdasarkan dengan logika kita saja serta keinginan kita saja. Tapi sebagai orang percaya, kita tentunya harus mau untuk dipanggil Tuhan untuk hidup dalam iman. Bukan sekedar kita bermain dengan pikiran dan perasaan, tetapi kita sejalan dengan kehendak firman Tuhan, bukan sekedar dengan menurut apa yang kita rencanakan dan kita pikirkan. Untuk mencapai rencana hidup dalam rancangan Tuhan, tentunya kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati. Bagaimana sih kita mencari Tuhan dengan segenap hati? Mencari Tuhan dengan segenap hati itu adalah bagaimana kita mau mengikuti pribadi dan juga kehendaknya dan berjalan sesuai dengan rencananya. Banyak orang yang mungkin rohani, tetapi hanya mencari Tuhan dalam keadaan genting saja. Mungkin mereka karena doanya nggak dijawab, hanya ingin kehendak Tuhan bekerja atas hidupnya, tetapi mereka tidak mengandalkan komunikasi dua arah, yang mana mereka tidak mau mendengar isi hati Tuhan, dan mereka hanya menginginkan keinginannya saja, dan menjadikan Tuhan sebagai daftar permintaan saja. Komunikasi yang dua arah itu dimaksudkan bagaimana kita mengikuti rencana Tuhan, dan juga Tuhan menggenapi rencananya atas kita. Komunikasi dua arah ini bukan bagaimana kita personal satu arah kepada Tuhan, tetapi kita ikut dalam menggenapi rencananya. Tuhan juga ingin kehidupan kita sesuai dengan rencananya. Dia yang mengikuti kita. Dia yang selalu melihat kita baik di saat susah ataupun senang. Ketika mungkin jawaban Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita mau, kita bisa kecewa dan kita menjauh. Padahal firman Tuhan pun sudah berkata, Yesaya 55 ayat 8-9. Rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Sebab Tuhan tahu mana yang terbaik untuk kita, mana yang terbaik untuk diri kita. Sebab Tuhan mengetahui bagaimana isi hati kita, karakter, kemampuan, serta potensi kita yang akan ada di masa depan. Dia juga bisa memakai segala keadaan membentuk diri kita di saat suka, duka, senang, bahagia. Bahkan di saat-saat tertentu Tuhan bisa pakai kita untuk membentuk diri kita menjadi lebih sempurna. Agar diri kita, gambar diri kita bisa pulih sempurna seperti bagaimana Tuhan menciptakan kita serupa dengan dirinya. Dan kita bisa dijadikan kembali oleh Tuhan untuk menjadi alat kemuliaannya. Proses ini mungkin terkadang menyakitkan, tapi hasilnya selalu Tuhan Yesus memberikan yang terbaik untuk diri kita. Baik itu kita ada di dunia pelayanan kita di gereja, di kehidupan kita di luar, baik di kehidupan rohani kita atau kehidupan sekuler kita. Disitulah Tuhan selalu menetapkan rencana yang terbaik, dan disitulah terkadang Tuhan memproses kita agar kita senantiasa menjadi wakil Tuhan Yesus di bumi ini, sempurna dan selaras di mata Tuhan Yesus. Mari teman-teman, kita berdoa sama-sama. Bapa, kami mengucap syukur, kami telah mendengarkan sebuah renungan Tuhan. Kiranya renungan ini bisa membekas di hati setiap orang, bisa membekas Tuhan di hati teman-teman dan juga semua yang menonton. Kiranya Engkau beracara Roh Kudus bisa memulihkan hati setiap daripada mereka. Bapa, di sebentar hamba akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu Yesus Sahabatku. Mari teman-teman, kita nyanyikan sebuah lagu.
kasih setiamu di dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memuji-Mu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memuji-Mu, ku memuji-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah selesai memuji memuliakan nama Engkau. Kiranya apa yang hari ini saya sampaikan bisa membekas Tuhan di hati setiap orang. Kiranya Tuhan Kau berkati Pak Hieronimus sebagai dosen PAK saya Pendidikan Agama Kristen beserta teman-teman semua Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video ini, kepada Bapak dosen, Bapak Pendidikan Agama Kristen, Bapak Hieronimus beserta teman-teman semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan sampai ketemu lagi di Sabtu yang akan datang. Haleluya, amin.